Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obat, ya, berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa pertemuan kita sudah membahas model-model penyakit, ya. Ada penyakit yang melekat di tubuh seseorang, ada juga penyakit yang sangat berbahaya, ini penyakit kebodohan, ya, bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada obat yang paling mujarab selain Al-Quran, ya, zikir. Dan zikir ini selain sebagai obat juga menguatkan fisik, ya, dia menguatkan fisik. Maka di dalam satu riwayat, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra, setelah dia mendengarkan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah. Apa ghanimah, Ibu? Rampasan perang. Dan itu bagian untuk Nabi sangat banyak, ya, 1/5 dari rampasan perang itu. Maka Fatimah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibayarkan seorang khadimah, seorang pembantu. Karena Fatimah capek, ya, dia lelah sampai tangannya ini apa? Lecet. Dan dia tidak cukup uang untuk membayar pembantu. Subhanallah. Anak Nabi, anak Rasul SAW, pemimpin besar, ya, tapi hidupnya dalam keterbatasan, ya. Kalau anak raja sekarang, anak presiden sekarang gimana, Bu? Subhanallah, ya. Itu yang ngomong Ibu loh, ya, bukan saya, ya. Anak Rasulullah SAW sangat sederhana, dan memang itu yang diajarkan oleh bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu orang kaya apa miskin, Bu? Kaya. Rasul itu kaya, tetapi menanamkan kepada anaknya nilai-nilai kesederhanaan. Maka itu tertanam kokoh, tertanam kuat pada Fatimah Az-Zahra. Maka dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, yang merupakan pamannya, ya. Karena Ali itu apanya Nabi, Bu? Sepupu. Ali itu anak dari Abu Thalib. Rasulullah anak dari siapa? Abdullah. Abu Thalib dengan Abdullah adik kakak. Nah, Rasul punya anak Fatimah, nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Berarti Fatimah ke Ali apanya? Paman, ya. Paman, ya. Maka Fatimah ini keponakan dari Ali bin Abi Thalib. Dia tangannya sampai lecet, sampai kapalan karena lelah kerja di rumah, nggak bisa bayar pembantu. Nah, mendengarkan kabar Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang banyak, dia minta bagian untuk dibayarkan seorang pembantu. Apakah keinginan Fatimah ini dipenuhi oleh Nabi? Tidak. Kenapa, Bu? Kemana
rampasan ghanimah itu, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ke orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, namanya muallaf. Orang-orang yang baru masuk Islam, biar hati mereka benar-benar tertarik kepada Islam. Menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang senang berbagi. Ya, bukan agama yang meminta. Karena memang orang yang memberi itu lebih bagus daripada yang menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Mau tidak aku berikan kepadamu yang lebih baik dari pembantu? Ya. Lebih bagus dari pembantu. Tentu Fatimah mau. Apa yang Nabi sampaikan? Jangan tinggalkan setiap sebelum tidur tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 kali. Ya. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Allahu akbar 34 kali. 33, 34. Subhanallah. Ya. Ini Nabi sampaikan pasti benar, Bu. Nabi tidak ngarang. Ini menunjukkan apa? Bahwa zikir itu menguatkan orang. Ya, zikir itu nyehatin. Ya. Zikir itu ya menambah stamina bagi kita. Karena dia dari hati. Sumber penyakit dari mana asalnya? Hati. Orang zikir kemana larinya? Ke hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan engkau berzikir, maka hatimu akan tenang. Maka banyak berzikir ini kekuatan, sumber kesehatan, obat. Maka sebaliknya apa? Kalau zikir mengingat Allah itu adalah obat, kekuatan, sumber kesehatan, sebaliknya apa? Mengingat apa? Mengingat manusia itu penyakit. Zikrul nasi daun wa zikrullahi dawaun. Itu satu kaidah. Zikrun nasi daun. Apa artinya zikrun nas? Mengingat manusia daun. Apa daun? Penyakit. Wa zikrullahi dawaun, dan mengingat Allah adalah obat. Ya. Zikrun nasi daun wa zikrullahi dawaun. Mengingat manusia penyakit, mengingat Allah adalah obat, ya. Maka orang yang banyak mengingat manusia nggak bakal tenang hidupnya, Bu. Ya. Orang yang banyak menyebut-nyebut manusia, hidupnya tidak akan bahagia. Jangan dicoba. Ya, jangan dicoba. Kalau sudah ingat manusia, digerakkan lisan kita menggibahnya. Maka, Bu, yang Allah muliakan, di antara bentuk nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah adalah nikmat tidak banyak tahu urusan orang. Itu nikmat, Bu. Ya. Di antara nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat tidak banyak mengetahui urusan orang lain. Itu nikmat, Bu. Ya. Kalau kita banyak mengetahui urusan orang lain, ya. Apalagi ada bibit-bibit persaingan, ya. Apalagi ada bibit-bibit permusuhan, itu penyakit, ya. Makanya datang ke dokter, kok badannya di apa ini? Kok nggak ada penyakit ya? Ya, ternyata dia ada masalah dengan orang lain, ya. Dia ada masalah dengan orang
orang lain, ya. Makanya tidak sedikit orang setelah dipoligami jatuh sah. Benar tidak? Berarti ada yang pengalaman di sini. Doa ibu apa? Mudah-mudahan suaminya tidak nambah. Ya, amin ya robbal. Tapi kalau ditanya ke bapak-bapak bukan begitu doanya, ya. Jadi ibu yang Allah muliakan, zikir ini selain Al-Quran, zikir menyebut-nyebut nama Allah ini adalah obat, Bu. Ya, penguat kita. Ya, penguat. Maka kurangi nyebut-nyebut manusia. Ya, kurangi ingat-ingat manusia. Apa yang paling banyak namanya, Bu? Apa yang paling banyak namanya? Allah. Berapa nama Allah? Berapa nama Allah, Bu? Tidak terbatas. Allah punya nama tidak terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keringanan kepada kita. Cukup kau hafal 99 saja. Maka Nabi katakan, ya, walillahi innallaha indahu tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahida. Allah itu namanya 99. 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal dan mengamalkannya masuk surga. Ya. Ada yang belum hafal nama Allah yang 99? Ada yang belum hafal? Ya. Nah, kalau belum hafal, ini aduh kasihan, ya. Kalau sifat 20 hafal tidak? Wujud, qidam. Dalam kajian salaf itu tidak kurang dianjurkan, ya. Jadi Allah itu punya nama berapa tadi? Berapa? Tidak terbatas. Tapi Allah beri keringanan, hafal 99. Apa artinya, Bu? Sesuatu atau perkara semakin banyak namanya itu semakin bagus. Apa tujuannya? Agar kita banyak menyebutnya. Ya. Maka Allah telah menyiapkan nama yang banyak. Kenapa kita tidak menyebut-nyebutnya? Justru ada sebagian orang yang menyebut-nyebut nama manusia, padahal namanya hanya satu, tapi disebut-sebut terus. Yang disebut itu dosanya, ya. Makanya nikmat besar apa tadi, Bu? Apa tadi yang harus kita syukuri? Kalau kita tidak banyak mengetahui urusan orang, ya. Ibu yang Allah muliakan, makanya kita disuruh oleh Allah zikir pagi petang, ya. Ibu sudah punya buku zikir pagi petang Ustadz Yazid apa belum? Udah punya belum? Yang belum punya segera beli dan diamalkan. Zikir pagi petang segini tebalnya, ya. Dan bukan hanya zikir pagi petang, semua bentuk doa yang ada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah ada semua di situ. Atau yang lain namanya Hisnul Muslim, lebih tipis, ya. Yang belum punya segera beli, ya. Apa, Bu? Hisnul Muslim. Isinya kurang lebih sama dengan yang Ustadz Yazid, ya. Namanya Hisnul Muslim. Semua doa dalam Quran dan doa yang pernah Nabi baca ada semua di situ, ya. Namanya Hisnul Muslim, ya. Jadi saya anjurkan beli 2 buku. Beli 2 buku. Yang pertama zikir pagi petang yang Ustadz Yazid rahimahullah. Lalu yang kedua Hisnul Muslim, ya. Untuk kita menyibukkan diri menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, tentu selain itu apalagi obat yang mujarab, ya ibadah. Ya, ibadah. Ya, salat, ya. Dan tentunya doa.
Saya pernah ajarkan doa, saya yakin ibu sudah hafal. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ibu sudah hafal apa belum? Udah diamalkan apa belum? Aduh, jangan semangat. Jadi orang ngaji itu ada ngaji sambil tidur, ada ngaji sambil nyender, ya. Nah, ibu-ibu ini ngaji sambil nulis, semangat. Tapi tidak cukup sekedar ditulis, dihafal, diamal. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Sudah hafal kan, Bu? Saya kalau disuruh nulis lagi nggak mau saya, karena udah pernah saya tulis. Ya, saya ulangi lagi sebelum masuk materi berikutnya. Karena kita ini ngaji buku, jadi berurutan terus, nyambung. Kita bukan ngaji tematik, ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Artinya, ya Allah, lindungi aku dari apa? Akhlak yang buruk, dari hawa nafsu yang menggiring aku berbuat dosa, dari amalan yang tidak benar, dari apa? Penyakit keras. Mudah-mudahan orang tua saya, ibu-ibu saya di sini, insya Allah umurnya panjang dan tidak berpenyakit. Kalaulah penyakit tidak terlalu keras lah, tidak terlalu berat, ya, tidak ngerepotin orang di sekitar. Amin ya Rabbal. Ya, sakit 5 hari, dah habis itu meninggal. Mudah-mudahan tidak sakit bertahun-tahun, betul Bu ya? Tidak ngerepotin orang. Pengen tidak? Mau tidak? Amalkan doanya itu, ya. Dan husnul masuk syurga. Ya. Ya, itulah sumber-sumber kesehatan, sumber-sumber kekuatan kita. Ya. Kita masuk pada bagian berikutnya dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Ada orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Ya. Ada orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya buruk sangka kepada Allah? Orang yang meyakini Allah Maha Pemaaf. Dia meyakini Allah Maha Pengampun. Dan dia sadar bahwa dosanya banyak. Tapi dia menunda taubatnya. Ya, nanti saja taubatnya. Ya. Nanti saja minta ampunnya. Orang Allah Maha Pemaaf. Itu namanya buruk sangka kepada Allah. Ya. Di dalam agama kita ada yang namanya su'uzon. Su'uzon itu apa artinya? Su'uzon yang paling buruk itu kepada Allah. Ya. Su'uzon kepada manusia saja tercela, apalagi su'uzon kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan su'uzon kepada Allah? Yakin Allah Maha Pemaaf, yakin Allah Maha Pengampun, sementara kita tidak mau bertaubat. Berharap ampunan Allah pasti. Tidak ada di antara manusia kita orang Islam yang tidak berharap ampunan Allah.
Tidak ada di antara manusia yang tidak berharap masuk surga. Betul apa tidak, Bu? Semua manusia, apalagi orang Islam, pengen masuk surga. Tapi pemalas sholat tahajud, tapi pemalas datang ke majlis ilmu. Pengen masuk surga, semua pengen, tapi tidak mau datang ke majlis ilmu. Nanti kalau Allah mau, Allah juga akan masukkan saya ke surga. Itu namanya buruk sangka kepada Allah, ya, su'uzon billah. Orang-orang seperti ini adalah, kata ulama, kata Ibnu Qayyim, orang-orang jahil, adalah orang-orang bodoh, ya, di mana mereka hanya bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepada afun, maafnya Allah, ya, dan rahmatnya Allah. Namun mereka yubali an amrillah, mengabaikan perintah-perintah Allah, ya, mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara manusia yang tidak takut neraka. Betul apa tidak, Bu? Ya. Tadi malam saya baca satu hadis. Ada orang, Bu, disiksa oleh Allah, tapi yang kena api neraka itu hanya telapak kakinya, ya. Jadi dari telapak kaki ke atas tidak tersentuh neraka, tidak dibakar oleh neraka. Dan inilah ahwanun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling ringan azabnya di hari akhir. Bagaimana tadi bentuknya, Bu? Yang disentuh oleh neraka hanya apa? Telapak kaki. Artinya telapak kaki ke atas? Tidak. Tapi apa yang dia rasakan, Bu? Mendidih otaknya. Dan dia meyakini bahwa dia adalah orang yang paling keras azabnya. Dia menyangka bahwa dirinya ini adalah orang yang paling keras siksanya di neraka. Padahal apa tadi? Dia ini yang paling ringan azabnya. Bagaimana kalau yang dibakar seluruh anggota tubuh? Nauzubillah min. Maka tidak ada manusia yang tidak takut neraka. Betul apa tidak, Bu? Ya, semua takut neraka, pengen surga. Akan tetapi apa? Dia buruk sangka kepada Allah. Buruk sangkanya apa? Takut masuk neraka, tapi tidak mau ninggalin riba. Betul apa betul, Bu? Ya, takut masuk neraka, tapi tidak mau ninggalin bohong. Iya apa tidak, Bu? Tetap saja dia bohong, ya. Tetap saja dia zalim orang, ya. Tetap saja dia buka aduh, pengen masuk surga, tapi tidak mau nutup aurat. Takut neraka, tapi tetap maaf pakaiannya Nabi istilahkan apa, Bu? Berpakaian tapi, ya. Ini saya tidak nakut-nakutin, Bu, ya. Tapi ini sabda Nabi, Bu. Saya tanya, siapa yang paling banyak di neraka, Bu? Tapi bukan perempuan ini, karena perempuan ini semua insya Allah masuk surga semuanya. Ya, perempuan sana, ya. Tapi perempuan sini ini sudah aura-auranya surga semua. Ya, ini bukan nakut-nakutin, ya. Ini sabda Nabi, Bu. Ini sabda. Aqallu sakini fil jannah al-mar'ah, kata Nabi. Ya. Penghuni surga yang paling sedikit ya perempuan, ya. Aktsaru ahlin nar al-mar'ah. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, Bu, perempuan. Nah, Ibu mau nawar aja sama Allah nih. Tapi Ibu insya Allah masuk surga, insya Allah. Tapi Ibu ini nggak akan masuk surga ini, ya. Ini nggak di surga, karena di surga nggak ada nenek-nenek, ya. Tapi Ibu kayaknya masih 25 umurnya nih. Insya Allah sehat, ya. Ibu yang 3 di depan kita ini insya Allah sehat-sehat. Kita doakan umurnya sampai 100 tahun, ya. Sehat selalu, sehat 100 tahun dan sehat.
Ya, dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ditanya semua perempuan pasti takut apa? Neraka. Dan ini semua perempuan saya yakin tahu nih hadisnya, bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah apa? Tapi kalau kita lihat banyak perempuan yang membuka auratnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nauzubillah min zalik. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya mar'ah, ya, wahai perempuan, bersedekahlah kalian. Wahai perempuan, bersedekahlah kalian, karena kebanyakan penghuni neraka itu dari kalian, kata Nabi. Ya. Nah, ini harus disampaikan terus agar tumbuh perasaan takut. Nah, perasaan takut tidak cukup sekedar takut, harus diikuti dengan tarkul ma'asi, tarkul al-muharramat, meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan ini butuh bantuan Allah, Bu. Makanya ada doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Fa idza aradta fitnatal qaumi fatawaffani ghaira maftunin. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan yuqarribuni ila hubbika. Sudah hafal apa tidak? Sudah pernah dengar apa belum? Sudah kan? Tapi karena belum hafal saja. Ini kalau diamalkan luar biasa. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Fa idza aradta fitnatal qaumi fatawaffani ghaira maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan yuqarribuni ila hubbika. Artinya begini, Bu. Ya Allah, aku meminta kepadamu perbuatan. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khair. Aku meminta kepadamu agar aku mengamalkan kebaikan. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar aku meninggalkan seluruh kemungkaran. Dan aku meminta kepadamu ya Allah agar aku mencintai orang-orang miskin. Ya, apabila engkau menghendaki fitnah pada seseorang ya Allah, matikan saja aku ya Allah, asal aku terhindar dari fitnah. Ya, semoga kita semua meninggal tidak kena fitnah. Fitnah dunia, fitnah hari akhir. Dan aku meminta kepadamu ya Allah cintamu. Kita minta agar kita dicintai oleh Allah dan cinta orang-orang yang engkau cintai. Dan aku meminta kepadamu ya Allah amalan yang dapat mengantarkan cintamu kepadaku. Bagus apa tidak doanya, Bu? Ini doa Nabi loh, Bu. Bukan doa saya, doa Nabi. Saya sekedar menyampaikan, tapi ini doa Nabi. Kalau ibu amalkan, ibu hafal, lalu ibu dicintai oleh Allah, insya Allah saya dapat pahala. Ya. Ibu sudah amalkan, ajarkan lagi kepada orang lain, ajarkan lagi kepada keluarganya, ibu dapat pahala. Ya, diulang lagi. Ya, sudah, saya pelan-pelan lagi. Nggak ada capek. Kalau ngajar kebenaran nggak boleh capek. Ya, ditulis saja. Ada di rekaman di YouTube. Ya, nanti disebar saja ya, biar nggak kelamaan. Ya. Tolong panitia, doa tadi yang di YouTube ditulis. Ini ada grupnya tidak? Ya, nanti dikirim di grup. Jadi itu namanya orang yang berburuk sangka kepada Allah.
pengen surga tapi tidak mau mengerjakan amalan yang menghantarkan dia ke surga. Takut neraka. Dan tidak ada manusia yang tidak takut neraka, kecuali hanya orang agak gila. Ada artis kemarin beberapa tahun yang lalu, gak apa-apa saya di neraka, nanti yasinan sama artis katanya. Ya, ada kemarin nih artisnya. Ya, itu artis agak sedeng itu. Ya, dan bukan agak, memang udah sedeng. Ya, dia berani masuk. Astagfirullahaladzim. Ya, siapa Bu? Ibu yang nyebut ya, bukan saya ya. Ya, mudah-mudahan orang-orang seperti ini bertaubat kepada Allah. Dan kita doakan dapat hidayah. Ya. Dan kita juga harus selalu berdoa agar kita ini terus dapat hidayah, Bu. Jangan sampai hidayah ini lepas dari kita, Bu. Kalau sampai hidayah lepas dari seorang, coba ibu buka dalam firman Allah ya. Surah Al-Isra. Al-Isra ayat 97. Coba ibu buka. Surah Al-Isra. Surah Bani Israel ayat 97. Coba dibuka, dibaca terjemahannya. 97. Ya, silakan. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, Perhatikan. dan buta, bisu dan tuli. Subhanallah. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tuh, Bu. Setiap kali neraka Perhatikan. api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya. Allahu Akbar. Ini bagi orang yang mati dalam keadaan lepas hidayah darinya, Bu. Ya. Dia meninggal dalam keadaan hidayah lepas, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan tidak dalam keadaan muslim. Ya. Di hari akhir apa tadi kata Allah? Dia menuju Allah di padang mahsyar berjalan dalam keadaan terbalik. Tersungkur. Apa tersungkur? Kaki di atas, kepala di bawah. Yang bertumpu itu bukan kepala, Bu. Yang numpuk ke tanah apa? Wajahnya. Jadi dia berjalan di atas wajahnya. Ya. Ini bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan hidayah lepas darinya. Ya. Orang kayak tadi kan ini orang tersesat ini, Bu. Ya. Maka kita doakan dapat hidayah, tapi jangan lupa kita juga harus doakan diri kita jangan sampai hidayah ini lepas dari kita. Makanya ada firman Allah dalam Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana innaka. Jangan dilupakan doa ini setiap hari, Bu. Sesudah azan menuju iqamat, baca doa ini, Bu. Ya. Karena hidayah ini mudah lepas, Bu. Ya. Sangat mudah Allah memberi hidayah kepada orang dan sangat mudah ini lepas hidayah dari seseorang. Ya. Kalau sampai orang mati hidayah lepas, itu perhatikan surah Al-Isra ayat berapa tadi? Ya. Kita saja, Bu, maaf ya. Kalau badan ini agak besar dikit, jalan udah capek, Bu. Benar ya? Benar. Apalagi yang sudah pakai tong. Benar, susah apa tidak jalannya? Ya. Seperti siapa? Susah. Apalagi jalan Aduh ya Allah, mudah-mudahan ini tidak berlaku pada saya, Bu. Mudah-mudahan tidak berlaku pada kita. Jadi nanti kita, Bu, di padang mahsyar akan melihat sekelompok manusia jalan tersungkur. Ya, yang bertumpu ke tanah apanya tadi? Wajah. Ya. Ini siapa mereka nih? Siapa mereka nih? Orang-orang yang mati hidayah lepas darinya. Makanya surah Ali Imran tadi ayat berapa? Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaitana. Ini ada lagi doa dari Nabi, Bu. Doa bagaimana caranya agar hidayah ini
waktu kita mau meninggal tidak lepas. Ada lagi doanya. Kalau saya ajarkan lagi kebanyakan doanya, tapi nggak dihafal nih. Ada lagi doanya nih. Allahumma inni a'udzubika minal harami wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal ghammi wal gharaqi wal haraqi wal harami. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati kebakaran, dari mati kena runtuhan bangunan, dari mati tenggelam di lautan, mati dalam keadaan tersesat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti. Ini dia. Ya. Nanti saya kirim di anu aja. Dikirim di grup saja ya. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai waktu saya mau mati itu dikuasai syaitan. Orang mau mati itu diserang, Bu. Diserang, 1 dosa, 2 malaikat pencabut nyawa, 3 diserang syaitan. Kalau nggak percaya coba ibu duluan, ya, ya, saya belakangan saja, ya, ya. Jadi bapak ibu, setiap orang yang normal, yang sehat akalnya pasti takut yang namanya neraka. Tapi tidak setiap orang bisa menempuh jalan yang menjauhkan dia dari neraka. Setiap orang yang normal akalnya, yang sehat pikirannya, pasti pengen masuk surga. Tapi tidak setiap orang yang menempuh jalan ke surga. Betul apa tidak? Tidak setiap orang, Bu. Ya. Yang datang ke bioskop banyak, yang datang ke kafe banyak, yang datang ke bar juga banyak, yang ke pengajian juga belum tentu banyak. Hanya orang-orang yang diberi hidayah seperti kita ini mudah-mudahan. Ya, ini artinya apa? Mereka yang datang ke kafe, mereka yang datang ke bar, mereka yang datang ke mana ini, ke diskotik, kalau ditanya pengen masuk surga, pasti pengen masuk surga. Betul apa tidak? Ya, apalagi kita ini, Bu. Artinya apa? Mereka itu sedang berburuk sangka kepada Allah. Nah, kita ini mudah-mudahan orang-orang yang sedang berbaik sangka kepada Allah. Ya, kalau bukan karena pinginnya kita masuk surga, Bu, tidak mungkin kita datang ke sini. Betul apa tidak? Ya, lebih baik ibu sama cucu, ya, ngomong cucu jauh lebih enak, ya, daripada di sini duduk, ya. Tapi karena ada harapan surga, ada keinginan masuk surga, makanya kita datang ke sini, ya. Nah, ibu yang Allah muliakan, disebutkan dalam satu ungkapan oleh ulama salaf, mengharapkan rahmat zat yang tidak engkau taati, yakni Allah Subhanahu wa taala, merupakan bukti diabaikannya dirimu oleh Allah. Ya, mengharapkan rahmat orang yang tidak engkau taati, itu tandanya Allah sedang lupa kepadamu. Ya. Jadi tanda Allah sedang ingat kepada kita, Bu, kalau kita taat kepadanya. Ya. Saya ulangi ungkapan ulama salaf, tarju rahmata liman la tuti', mengharapkan rahmat zat yang tidak engkau taati, itu tandanya Allah sedang melupakanmu. Ya. Kalau engkau disibukkan dengan urusan dunia, sementara hanya sedikit waktumu untuk akhirat, jangan-jangan Allah sedang lupa kepadamu. Ya, sekarang tanyakan kepada diri saya, tanyakan kepada diri kita. Berapa banyak waktu kita untuk Allah dibanding dengan untuk dunia, Bu? Berapa banyak waktu kita dengan zikir, berapa banyak waktu kita dengan Al-Quran dibanding dengan, kalau yang anak muda, media sosial. Kalau udah nenek-nenek sih insya Allah enggak lah ya, Bu, ya. Apa masih main Facebook juga, Ibu? Ya? Main Instagram juga, Ibu? Apa juga masih joget-joget di TikTok? Astagfirullahaladzim. Ya. Tanyakan anak muda itu. Tanyakan anak-anak kita, tanyakan cucu-cucu kita. Ya, mana lebih banyak waktunya dia gunakan untuk berzikir, untuk baca Quran dibanding dengan berselancar di media sosial.
Orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan perkara-perkara yang dia lalai kepada Allah, itu tandanya Allah sedang mengabaikan dia. Ya, diabaikan oleh manusia saja kita nggak mau, Bu. Ya, diabaikan oleh suami saja semua istri nggak mau, betul? Ya, sehidup semati. Ya apa tidak? Ya, di dunia ngumpul, di surga artinya apa? Nggak enak dilupakan itu, Bu. Nggak enak. Apalagi dilupakan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Apalagi dilupakan oleh zat yang menciptakan kita. Apa tanda orang sedang dilupakan oleh Allah? Apa tanda orang sedang diabaikan oleh Allah? Dibiarkan dia bermaksiat oleh Allah. Ya. Tapi bisa jadi orang kayak gini, Bu, ya. Enaknya, hidupnya enak-enak saja. Betul apa tidak? Berapa banyak pelaku maksiat, hartanya lebih banyak daripada ahli ibadah. Ya, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, tapi kayaknya hidupnya, hartanya nggak sebanyak orang kafir. Tapi barokah. Ya. Ada kumpulan orang-orang kaya di dunia, itu yang mendominasi rata-rata orang kafir. Ya. Tapi hidup mereka nggak barokah. Ya, yang muslim juga banyak. Kenapa, Bu? Muslim juga ya? Iya, tapi buka aurat. Jadi, Bu, kita bersyukur nih, Bu, ya. Tadi syukur kita yang pertama tadi apa tadi? Yang tadi saya di awal kajian apa? Nikmat apa tadi yang harus kita syukuri? Tidak banyak mengingat-ingat manusia. Itu nikmat besar. Nikmat berikutnya yang harus kita syukuri ketika kita disibukkan dalam ketaatan. Ini nikmat besar, Bu. Ya. Banyak loh, Bu, orang-orang yang pingin sholat tahajud lama udah nggak kuat. Udah nggak kuat. Karena lututnya udah nggak kuat. Banyak orang pingin baca Quran lama, panjang, sudah tidak kuat. Baru 2 halaman sudah nangis. Nangis bukan karena ngerti artinya, udah nggak kuat matanya, Bu. Ya, tapi ibu masih bisa 1 hari 1 juz, betul apa tidak? 1 hari 1 juz masih kuat apa tidak? Ini nikmat apa tidak? Ini nikmat apa tidak? Nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Kalau bukan karena Allah tidak bisa kita, Bu. Ya. Tapi orang kalau sudah dilupakan oleh Allah, orang kalau sudah diabaikan oleh Allah, dia sibuk berbuat maksiat, dia sibuk berbuat perkara-perkara yang tidak bisa mengantarkan dia ke surga. Salah seorang ulama salaf lain berkata, dikutip oleh Ibnu Qayyim, orang yang memotong salah satu bagian dari anggota tubuhmu karena engkau mencuri 3 dinar, belum menjamin bahwa hukuman di akhirat nanti semisal dengan ini. Artinya apa? Ketika orang disiksa di dunia karena dia mencuri, dia dihukum di dunia karena dia zalim, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ketika dia disiksa nanti di hari akhir. Ya? Maka ketika ada hukuman berlaku kepada kita, ingatan kita itu langsung hukuman akhirat. Ya. Ketika kita sedang sakit, demam, itu kan hembusan neraka, Bu. Ya. Kalau ibu sedang panas, ya, ingatan kita kemana, Bu? Ingatan kita kemana? Panas neraka. Ya, panas neraka. Demikian juga kalau kita sedang menggigil, ingatan kita juga ke neraka. Ya, karena di neraka itu ada 2 hawa, Bu. Ada hawa panas, ada hawa dingin. Hawa dingin. Di neraka ada hawa dingin. Jadi ada penghuni neraka, Bu, ya. Penghuni neraka. Karena dia tidak kuat dengan panasnya neraka, dia teriak kepada Allah, "Ya Allah, cabut hawa panas dari kami, ganti dengan hawa dingin." Dikasih oleh Allah hawa dingin. Tapi hawa dingin yang Allah kasih, mereka juga tidak kuat, mematikan. Namanya zamharir. Ya. Nah, kalau penghuni surga adem. Ya. Nikmat. Ya. Makanya kalau sedang terjadi panas yang luar biasa di dunia ini,
ini neraka sedang bernafas. Kata Rasulullah, Bu, ini neraka sedang bernafas. Ya. Ada satu waktu kok panasnya beda ya. Panas luar biasa. Ya, terutama kalau kita di Arab ya, Bu ya. Di Arab itu 47 panas itu biasa. Ya. Haji itu bisa 52 derajat panasnya, Bu. Ya, itu neraka sedang bernafas. Ya. Maka kalau ingat merasakan panas, ingat langsung ke neraka. Panas dunia saja nggak sanggup, apalagi panas. Maka kata ulama, ketika ada orang mengambil sesuatu lalu dia hukum dengan hukuman yang berat, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan hukuman hari akhir. Hukuman kubur, hukuman di mahsyar, puncaknya hukuman neraka. Ya. Demikian juga, Bu, sebaliknya, Bu ya. Ketika kita sering diuji, sakit atau ujian apa saja, itu ingatan kita langsung ke hari akhir, Bu. Sebab begini, Bu, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Bu ya. Di hari akhir itu banyak orang yang cemburu sebelum masuk surga. Kalau udah masuk surga nggak ada cemburu. Ada orang cemburu, Bu, kepada orang lain. Apa sebabnya dia cemburu? Apa sebabnya dia iri? Dia melihat kebahagiaan pada orang-orang yang dulu sering diuji di dunia. Orang ini di dunia sering diuji. Karena dengan ujiannya dia bersabar, Allah posisikan dia pada tempat yang tinggi di hari akhir. Ada yang cemburu kepadanya. Siapa yang cemburu? Siapa yang cemburu? Orang di dunia yang tidak diuji. Dia cemburu. Kenapa saya dulu tidak diuji seperti dia? Kenapa saya dulu tidak sakit seperti dia? Andai saya sakit seperti dia, saya bisa menempati posisi tinggi seperti dia. Ya. Andai boleh, saya ingin tusuk perut saya dengan pisau, katanya. Ini hadis sahih. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan posisi tinggi seperti yang didapatkan oleh orang yang sering diuji di dunia. Artinya apa, Bu? Bahwa penderitaan dunia ini nggak ada apa-apanya dengan penderitaan hari akhir. Kesenangan dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kesenangan di hari. Orang yang sering diuji oleh Allah lalu dia bersabar, nikmat hidupnya nanti di hari akhir. Ya, bukan berarti kita minta kepada Allah, ya Allah uji saya ya Allah, mudah-mudahan suami saya diambil orang, lalu saya sabar. Jangan juga, belum tentu ibu bisa sabar, betul apa tidak? Ya, belum tentu ibu bisa bersabar. Makanya jangan pernah doa minta agar hidup ibu diuji. Jangan. Tapi kalau ujian datang, mintalah untuk bisa bersabar. Ikhlas, ya. Jadi ibu, kalau ibu kapan diuji sakit, kapan ibu diuji ada sesuatu yang tidak mengenakkan, itu tandanya ibu akan diangkat posisinya nanti di hari akhir. Ya. Kemudian pernah ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama besar dari kalangan tabi'in. Lahir di Madinah, besar di Irak, Baghdad. Namanya Hasan Al-Basri. Kami melihatmu menangis lama. Ya. Ada apa denganmu, wahai Hasan Al-Basri? Kenapa engkau menangis sangat lama? Saya ulangi, Hasan Al-Basri tabi'in. Ya. Salaf, orang salih, dekat dengan Allah. Suatu hari dia menangis cukup lama. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, "Lima tabkika ya Hasan?" Kenapa engkau menangis, wahai Hasan? Ia menjawab, "Aku menangis karena aku khawatir apa jadinya ketika tubuhku yang kecil ini, kulitku yang tipis ini dilempar ke neraka dan Allah tidak memperdulikan aku. Allah tidak mengeluarkan aku dari neraka." Ya, ini ulama. Makanya orang salih semakin dekat kepada Allah semakin banyak menangis. Ya, bukti kejujuran iman kita, bukti kita yang dekat kepada Allah kalau kita sering menangis, Bu. Menangis bukan karena uang hilang, menangis bukan karena
ada keluarga yang meninggal, bukan. Menangis memikirkan dosa, takut neraka. Nah, terutama saat kita sendirian, bukan di tengah orang banyak. Salat malam. Kalau kita menangis di tengah orang banyak, itu bisa jadi bukan karena takut kepada Allah, karena terbawa suasana. Ya, tapi kalau kita bangun jam 3 malam, zikir kepada Allah dalam keadaan sunyi sepi, dibayangkan dosa-dosa, menangis, ini termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya. Maka Hasan al-Basri menangis. Tiba-tiba kelihatan oleh muridnya, kenapa kau menangis begitu lama? Saya takut tubuhku ini yang kecil ini dilempar ke neraka dan Allah tidak peduli kepadaku. Ya. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, ada golongan manusia yang terbuai oleh angan-angan. Angan-angan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka keluar dari dunia tanpa taubat, berharap masuk surga. Allah juga akan masukkan saya ke surga, tapi tidak bertaubat. Itu namanya terbuai oleh angan-angan. Ya. Salah seorang dari mereka berkata, aku berbaik sangka kepada Rabbku, sungguh sebenarnya ia telah berbohong kalau ia berbaik sangka ya ketika tidak diikuti dengan rajin beribadah. Ya, pembohong yang besar itu adalah pengen masuk surga tapi tidak diikuti dengan ibadah, itu pembohong. Ya. Seorang bertanya kepada Hasan al-Basri yang tadi sama ulama dari tabi'in, wahai Abu Sa'id, dia punya anak namanya Sa'id, bagaimana kami bisa duduk bersama orang-orang yang membuat kami takut sehingga engkau seakan hati kami melayang? Beliau kemudian menjawab, demi Allah, jika engkau berteman dengan orang-orang yang membuatmu takut sehingga engkau mendapatkan keamanan, ya, itu lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan orang yang membuatmu merasa aman, namun ternyata engkau justru menemukan berbagai ketakutan. Artinya begini, Bu. Satu nikmat besar ketika kita berteman dengan orang saleh yang orang itu membantu kita dekat dengan Allah, lalu kita rajin beribadah. Ya. Daripada kita punya teman yang pokoknya enak berteman sama dia. Kenapa? Pokoknya enak deh, sering ketawa. Enak berteman sama dia. Kalau nggak ada dia nggak rame. Itu teman nggak benar. Teman yang benar itu, teman yang baik itu, manakala membantu kita dekat kepada Allah, itulah teman yang baik. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Hadis sahih. La tusahib illa mu'mina, jangan berkawan kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis sahih ini, Bu. Ini luar biasa maknanya. Kalau milih teman itu, pilihlah teman yang membuat kita takut kepada Allah. Kalau kita mau duduk dengan orang, duduklah dengan orang yang mengingatkan kita tentang surga. Ya. Kalau membantu orang, ya, bantulah orang yang bantuan kita itu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu makna yang kedua. La ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah yang memakan suguhanmu itu kecuali orang bertakwa. Ada orang bertamu kepada kita, nggak salat, ya, dia makan di rumah kita, enak apa tidak, Bu? Enak apa tidak? Dia bertamu ke rumah kita, kita suguhi makanan-makanan yang enak, tapi dia nggak salat. Kerjaannya di rumah kita nongkrong, ngobrolin orang. Ibu nyuguhin makanan itu, merasa nyaman apa tidak? Nggak nyaman, Bu. Ya, bisa-bisa kapan nih orang pulang nih, ya. Tapi kalau datang orang ke rumah kita, dia rajin sholat tahajud. Kalau kita dengar dia sedang baca Quran,
Oh, kata orang kampung, sebenarnya ini saya nggak punya ini, tapi karena dia orang baik terpaksa ngutang untuk nyugu. Oke, orang kampung kadang begitu, Bu. Karena ini dia orang baik, nggak punya apa-apa, karena kedatangan tamu orang baik, secara diam-diam dia minjem duit untuk apa? Menghormati menjamu tamu. Tapi kalau yang datang orang nggak benar, ya, aduh itu juga ya, terpaksa aja kadang-kadang. Nah, sama kedukannya begini, Bu. Kalau ada orang ya, ada orang meminta-minta pada kita pastikan dulu nih, jangan-jangan kalau kita ngasih duit buat beli rokok, ya. Atau kalau kita ngasih duit, dia pakai beli makanan. Dengan makanan itu dia kuat, dengan kuat dia sholat tahajud. Mana lebih bagus, Bu? Mana lebih bagus? Sama-sama ngasih loh. Yang satu kita kasih, tapi pada akhirnya dia pakai beli rokok. Yang satu lagi, ya, kita tahu akan dia pakai untuk beli makanan. Sama-sama ikhlas, sama-sama ikhlas. Tentu sama-sama dapat pahala. Tapi mana yang lebih baik? Mana yang tentu yang kita tahu nih orang bukan ahli ibadah. Ya, kita tahu nih orang nggak sholat, ya, nggak sholat. Nah, sama-sama. Sekarang sama-sama dipakai untuk makan. Dan kita tahu nih dua-duanya orang. Mana lebih baik? Mana lebih bagus? Tentu yang kedua. Maka ini pesan Nabi, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Ya, kita kasih kepada orang yang, ya, semua ngasih itu selama ikhlas bagus, Bu. Tetapi lebih bagus kalau kita bantu ahli ibadah. Ya, jangankan ngasih manusia, ngasih kucing aja yang jelas-jelas nggak sholat orang bisa masuk surga, Bu. Pernah dengar nggak hadisnya? Ya, ngasih kucing, ngasih anjing, ngasih air, ngasih minum ke anjing, ikhlas masuk. Tapi kalau ada pilihan, bantulah ahli ibadah. Ya, jelas, Bu, ya? Nah, jadi kata Hasan Basri, berkawanlah dengan orang-orang yang mengingatkan engkau tentang akhirat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan hadis dari sahabat Usamah bin Zaid. Masih ada waktu, Bu, ya? Masih ada waktu. Dari sahabat Usamah bin Zaid bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat, orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Orang ini dimasukkan ke neraka, lalu keluar dalam keadaan, ya, dalaman perutnya sudah kosong, ya, dia muter-muter disiksa neraka sampai isi perutnya habis. Ia berputar-putar dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai pada penggilingan. Lalu para penghuni neraka mengelilinginya dan bertanya, wahai fulan, apa yang menimpamu? Kenapa kau seperti ini? Bukankah engkau dahulu yang menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami berbuat mungkar? Ya, benar. Ya, aku yang memerintah kalian berbuat baik, aku yang melarang kalian berbuat mungkar, tapi aku sendiri melupakan diriku. Aku suruh kalian berbuat baik, tapi saya pelaku dosa. Saya cegah kalian berbuat mungkar, tapi saya sendiri yang berbuat dosa. Artinya apa, Bapak? Ya, jadi ya kalau dia ikhlas tetap dapat pahala. Ya, mengajak kebaikan, dia ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah, tidak ada harapan lain. Tapi dia sendiri yang melanggar, itu dosa besarnya di situ. Ya, itu namanya kabura maqtan. Tapi kita tidak boleh melihat kemungkaran, kita lihat kemungkaran, ya,
Saya nggak mau cegah, takut saya sendiri yang berbuat mungkar. Nggak boleh. Ya, dalam kondisi seperti itu, melihat kemungkaran, kita langsung cegah. Ya. Jadi Rasul ingin mengingatkan kepada dahsyatnya hari akhir. Termasuk orang yang akan disiksa di hari akhir adalah orang yang pandai berbicara tapi dia tidak berusaha memperbaiki diri. Dia ngingatin surga ke orang, ayo kita masuk surga, ayo kita berusaha, tapi dia sendiri melupakan dirinya. Ya, dia sendiri tidak berusaha memperbaiki diri. Makanya yang paling berat ini ya kita para guru, kita para ustadz ya. Jadi berat, tanggung jawabnya berat. Ya, makanya saya sering nasihatin para guru di pondok itu. Kita ini membina santri. Kita ini membangunkan santri, kita ini mengajak santri puasa Senin Kamis, bukan membina mereka semata, kita sedang membina diri kita. Kita sedang berusaha memperbaiki diri kita. Maka para guru, para pengajar, kita suruh anak orang jangan makan pakai tangan, sebenarnya yang paling utama kita juga harus mendidik diri sendiri dan anak-anak kita. Ya, maka kita beruntung nih Bu, para guru, kalau ada di sini guru, para ustazah, kita beruntung ya. Kita diberikan kesempatan membina orang lain, tapi sebenarnya kita ini sedang disuruh oleh Allah membina diri kita. Ya. Jadi ini pembohong. Pembohong dia. Bina orang, dia sendiri tidak membina dirinya. Ngajak orang masuk surga tapi dirinya sendiri tidak berusaha masuk. Ini pembohong, sama seperti yang tadi. Ya, pengen masuk surga tapi tidak beramal yang memasukkan dia ke surga. Ini juga pembohong. Ya, tentu jauh lebih berat yang pertama. Para ustadz ngajak orang masuk surga, ngajak orang ayo rajin sholat tahajud, tapi dia sendiri sebulan belum tentu sholat tahajud. Ini juga pembohong. Ya, ngajak orang ayo rajin baca Quran karena Quran ini membela kita di hari akhir, tapi dia sendiri pemalas baca. Ini pembohong nih, pembohong. Ya. Ibu yang Allah muliakan, disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari Rasulullah melewati kuburan Baqi. Di mana Baqi, Bu? Madinah, di luar masjid Nabi, namanya Baqi. Itu kuburan kurang lebih 6 apa 7 ribu sahabat dikuburkan di situ. Termasuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang di Mekah apa namanya? Ma'la. Kuburan ibunda kita siapa? Khadijah. Nah, kalau Baqi di Madinah. Lalu beliau berkata, ya, Rasulullah mengucapkan kata-kata, kalau bahasa Indonesianya gitu ya, cih. Ya. Sahabat mengira bahwa beliau mengucapkan kata-kata kepada aku, yakni kepada sahabat tadi Rafi'. Lalu Rasulullah bersabda lagi, aku tidak menunjukkan kata-kata itu untukmu wahai Rafi'. Ya. Tapi kepada orang yang sedang berada di kubur ini. Kepada orang yang sedang berada di alam kubur. Kubur yang ada di Baqi'. Dahulu aku pernah mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan. Tentu disebut di sini zakat mal. Zakat mal itu tidak lepas dari 2 perkara, Bu ya. Apa 2 perkara? Haul dan nisab. Maka kurang tepat kalau ada istilah zakat profesi, itu kurang bagus ya. Karena zakat mal itu 2. Haul. Apa haul, Bu? Hitungan setahun, masa setahun. Apa nisab? Ukuran. Ibu punya uang simpanan senilai berapa? 85 gram emas tersimpan dalam setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Ibu punya uang 1 miliar tapi belum genap 1 tahun, belum ada zakatnya. Ya, ibu jualan rumah nih, laku rumahnya 10 M, 20 M, enggak ada zakatnya. Ya, enggak ada. Karena rumah tempat berbeda dengan rumah memang
jual belikan, itu ada zakatnya, ya. Kecuali uang 10 M tadi sudah disimpan setahun, baru ada zakatnya, ya, baru ada zakatnya. Nah, itu disebut dengan zakat mal, ya. Tapi kadang juga disebut sedekah zakat ini, Bu, ya. Saya menyuruh seseorang untuk mengambil zakat, ya, kepada satu keluarga. Namun, ya, ternyata ia mengambil namirah, ya. Maka sekarang ia pula diselimuti oleh pakaian yang serupa dari api neraka. Artinya begini, Bu. Orang itu bayar zakat, tapi dia juga ngambil upah, padahal dia sudah dapat bagian sebagai amil, ya. Nah, nih saya kasih zakat saya, terus saya kasih juga untuk kamu, misalkan sekian juta. Itu nggak boleh, karena dia sudah bergaji, dia sudah dapat upah sebagai amil. Nah, itu termasuk pemungutan liar, ya. Sama seperti ini, Bu, ya. Ada orang bergaji, lalu ibu ngasih tips kepada dia, itu juga nggak boleh, Bu, ya. Itu dikhawatirkan sama pemungutan liar. Kecuali yang gajinya sangat rendah, ya. Kita di Masjid Haram, kalau Masjid Haram kita, Bu, ya, maaf ya, itu pembersih itu seperti ngejar-ngejar kita. Ibu pengalaman nggak? Ada yang lewat dia berdiri, ya, dia sudah dapat gaji dari Masjid Haram, tapi itu kecil gajinya, Bu. Maka kita ngasih 10 real, itu boleh, ya. Kecuali kalau gajinya sudah besar, ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu termasuk pemungutan liar, ya. Maka ada guru nih, ya, guru, contoh guru, dia udah dapat gaji besar dari yayasan, mencukupilah, besar juga mungkin, tapi udah mencukupi, ya. Lalu dikasih tip oleh wali murid, ya, hanya dia saja yang dikasih, itu nggak boleh, nggak bagus, ya. Khawatir anaknya ini perhatian, guru ini perhatian khusus kepada anak tersebut, sementara anak yang lain kurang Kenapa diperhatikan? Karena ibunya sering ngasih hadiah. Itu namanya pemungutan, ya, khawatir. Maka yang paling bagus, Bu, ya, setelah pembagian rapot, kalau ngasih hadiah kumpulin dulu ke sekolah, baru sekolah bagi-bagi ke guru. Itu yang paling tepat, ya. Jangan orang tua langsung ke masing-masing guru, ya, ke wali kelas, ya. Sebab ini ngasih hadiahnya bagus nih, banyak nih, ya. Nah, makanya anaknya nanti diperhatikan, ya. Anaknya diperhatikan khusus. Kalau ngasih hadiah orang tuanya selalu sementara anak yang lain kurang diperhatikan karena ibunya ngasih ala kadarnya, bahkan tidak ngasih. Itu bahaya seperti itu, ya. Nah, ini tanggung jawab yayasan, tanggung jawab guru, ya. Tidak boleh haram, ya. Kecuali memang ada lembaga yang udah dia kerjanya full di situ, ngajar full, sementara oleh yayasan kurang diperhatikan, ya. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Ya, monggo. Ada mic nggak? Ada apa? Iya. Iya. Memang sebaiknya memang, Ibu, ya. Kalau yang sifatnya sesekali ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau sifatnya sering kepada dia,
Akhirnya berisiko. Apa risikonya? Dia hanya memperhatikan ibu saja, keluarga ibu. Sementara orang lain tidak perhatikan. Itu dampaknya ke situ nanti. Ya, maka menutup kemungkinan. Ya. Contoh bengkel motor, bengkel mobil ya. Contoh dalam kehidupan hari-hari kita. Kita datang karena sudah ngasih tip besar. Akhirnya kita baru datang langsung dikerjakan motor kita. Ada orang yang sudah lama ngantri, diabaikan motornya. Dia mendahulukan kita. Kenapa? Karena dia sudah tahu kita akan ngasih tip besar. Itu efek buruknya ke situ. Ya, makanya praktek-praktek seperti ini kita hindari. Orang sudah ngantri panjang, ini terkenal bengkel bagus. Dia udah ngantri 30 menit 1 jam, ya. Tiba-tiba ada yang datang, "Pak, sini Pak, motornya Pak." Dia menyela berapa orang? Dia melewati berapa orang? Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa ini orang ngasih tipnya besar. Ya, itu efek buruknya. Maka ngasih tip-tip seperti ini sebisa mungkin kita kecuali sifatnya dadakan. Ya, sifatnya dadakan. Artinya tanpa kita ngasih pun kita tidak ada perhatian khusus karena kita juga datangnya itu belum tentu sering, ya, belum tentu sering, ya, hanya sakit saja situ, sakit lalu kita kasih. Kecuali kita sudah rutin ke situ, kita ngasih tip, akhirnya begitu kita datang, OB ini tidak lagi memperhatikan pekerjaan yang lain, kecuali hanya kita yang diperhatikan. Kalau sudah sering, sebaiknya dihindari. Demikian. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Rasul itu enggak miara kucing, Bu. Ya. Dan tidak ada di rumah. Kucing itu najis, Bu. Ya, hati-hati kita melihara kucing. Takutnya dia keliaran di rumah, lalu buang apa ini? Buang kotoran, kencing, lalu di situ kita sholat. Makanya sebaik mungkin kita tidak melihara kucing. Nah, ada kasus tadi. Dia nggak sholat, tapi baik ke kucing. Ya. Bagaimana? Ya. Kalau dia ikhlas memperlakukan itu, diterima kebaikannya. Diterima. Tapi ada dosa lebih besar yang dia lakukan. Dosa meninggalkan sholat. Dan azab yang paling keras di hari akhir, azab bagi yang meninggalkan sholat. Ya. Ada seorang perempuan, Bu. Ya, tapi nggak usah saya bahas, nanti saya bahas di kesempatan yang lain. Intinya kita buang sampah, ikhlas, ya, dapat pahala selama ikhlas karena Allah. Tapi dia nggak sholat, ya, maka dia akan disiksa dengan dosa meninggalkan sholatnya. Seolah-olah nggak ada artinya itu kebaikan-kebaikan seperti ngasih makan kepada kucing. Itu kisah tadi, itu kisah masa lalu, ya. Itu kisah masa lalu. Ya. Artinya apa? Untuk kita umat Muhammad jangan pernah ninggalin sholat. Dan sholat yang kita lakukan belum tentu sempurna. Maka sempurnakan dengan sering ngasih makan ke binatang. Itu penyempurna. Ya, demikian. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tetangga saya melihara kucing banyak? Ya. Tapi kucingnya tuh ehnya di badan saya. Itu dosa. Udah sering tegur, Iya. supaya begitu. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan tadi. Ada di zaman Nabi diceritakan, dia rajin sholat tahajud. Dia rajin puasa sunnah. Dia rajin bersedekah ke orang. Tapi apa? Dia menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Perempuan ini di neraka tempatnya. Ya? Di neraka tempatnya. Padahal rajin sholat malam.
rajin puasa sunnah, ya, rajin sedekah, tapi dia juga sering mengganggu tetangga, terutama dengan lisan, ya. Apalagi ini dengan kotoran, ya. Maka perempuan ini qila la khaira fih, kata Nabi, tidak ada kebaikan baginya dan tempatnya di neraka, kata Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sering ditegur, ya. Ya itu terserah dia mau nerima apa enggak. Yang penting itu satu kezaliman bagi dia. Demikian. Silakan. Kok pertanyaannya kucing semua nih? Ya. Jadi Nabi itu memberi gelar kepada Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah dia punya kucing kecil, tapi nggak banyak. Itu bukan Nabi yang melihara. Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman As-Sakhra, nama aslinya. Tapi karena dia punya kucing kecil dan suka dia kasih makan, ya, itu kucing kecil dan tidak banyak. Ya, bukan Nabi yang melihara. Demikian. Ya, terakhir. Ya, jangan kucing lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak tepat. Iya. Kalau zakat pertanian memang itu petunjuk Nabi setiap panen. Kalau zakat pertanian setiap panen dan beda ukurannya. Kalau langsung airnya dari langit itu lebih besar. Kalau yang diairi sendiri itu lebih kecil. Dan itu memang sudah ada aturannya dari Rasul SAW. Ya. Di zaman Umar apa sudah ada orang gajian? Sudah ada. Di zaman Umar sudah ada gajian. Di zaman sesudahnya sudah ada gajian. Apakah mereka dipungut zakat? Tidak. Ya, zakat profesi ini baru ada sekarang. Ya, ini ya yang baru. Ya, ada di kantor. Bagaimana kalau di kantor sudah menjadi keharusan langsung dipotong? Niat saja sedekah. Nanti terkumpul setahun sekali senilai 85, udah kita bayar zakat. Adapun yang dipotong setiap bulan niatnya sedekah saja. Ya, demikian. Cukup. Ya, alhamdulillah pertanyaan keempat bukan kucing, ya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong doa-doa tadi diajarkan. Ada satu doa yang tadi sengaja saya tidak ajarkan, tapi insya Allah akan saya ajarkan di waktu yang lain. Bagaimana kita waktu meninggal itu mudah mengucapin Allah karena tidak dikuasai oleh syaitan. Ya, insya Allah nanti akan saya ajarkan. Banyak maaf Ibu ya, demikian kajian kita. Mudah-mudahan yang sakit di tengah kita Allah angkat sakitnya. Ya, yang punya usaha di tengah kita mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah. Ya. Dan yang meninggal terutama kedua orang tua kita mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka taman dari taman surga. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di tempat ini kita berkumpul, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua nanti di surga. Tidak ada yang tersisa. Wajah-wajah ini nanti mudah-mudahan saya lihat semua di surga. Dan ingat, Ibu juga melihat wajah saya di surga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.